Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dipertemukan dalam satu sukacita yang melimpah, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Di situasi dan kondisi yang seperti ini pun Tuhan selalu ada dan nyata bagi kehidupan kita semua. Dia tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Dia akan selalu nyata di sepanjang perjalanan hidup. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah pergi. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada di hidup kita. Dia akan selalu menyertai langkah kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita semua. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik, Yesus, Kau Allah yang ajaib. Kasih-Mu sungguh sempurna, kuasa perlindungan-Mu, berkat kemurahan-Mu sungguh nyata. Engkau Allah yang baik, sungguh Kau baik. Oh, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami bisa menikmati udara yang segar, kami boleh menikmati perlindungan Tuhan sepanjang malam. Engkau telah jaga, lindungi, dan berkati kami, sehingga kalau kami boleh ada hari ini, kami boleh nyata, kami boleh menikmati kemurahan dan kasih-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah terlepas dalam menjaga dan mengawasi kehidupan kami siang dan malam, dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah pergi. Kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kekuatan-Mu selalu nyata bagi kehidupan kami semua. Pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi jawaban dalam kehidupan kami, di situasi dan keadaan dan bahkan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kami bersama berkumpul di dalam satu ibadah, dalam jemaat yang besar. Tapi kami percaya ya Tuhan, lewat peristiwa yang sedang terjadi, Tuhan sedang mengajar dan melatih kami untuk tetap taat dan tunduk pada aturan yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Berbicaralah, singkapkan dan menjadi rahasia kebenaran-Mu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan rancangan-Mu, Engkau menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sampaikan pesan-Mu untuk kami dapat lakukan sepanjang hari yang akan kami lewati.
Kuduskan tempat ini, kuduskan hati, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami akan siap menikmati kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita bisa melihat karya dan campur tangan Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Kalau dunia, bangsa, dan kota kita sedang bergumul berjuang, berusaha untuk keluar dari kemelut dan masalah yang sedang terjadi, khususnya mengenai pandemik virus corona ini yang sedang kita hadapi bersama-sama. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi tidak akan pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Tidak akan pernah terlepas dari rancangan Tuhan bagi kita semua. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan segera menyelesaikan persoalan hidup, persoalan dunia, persoalan bangsa, dan persoalan kota kita. Alkitab menyatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di tempat di mana aku membuang engkau. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan tentang teladan hidup Yesus bagi kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, teladan hidup Yesus bagi kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kisah-kisah dalam Alkitab, ada banyak tempat-tempat yang Yesus tuju, yang Yesus tempati, yang Yesus lalui, yang Yesus kunjungi. Dan di tempat-tempat itulah ada peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita simak bersama. Ada beberapa tempat yang menjadi pelajaran untuk kita bisa renungkan bersama. Yang pertama, kita bisa melihat tempat yang namanya kandang domba. Apa yang terjadi di kandang domba tersebut ketika Yesus hadir di bumi ini? Yesus hadir sebagai bayi manusia. Yesus harus dilahirkan di sebuah kandang yang hina. Mengapa? Karena Alkitab jelas, karena tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Alkitab mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini menunjukkan, berbicara tentang betapa sederhananya Yesus. Yesus hidup di dalam kesederhanaan. Yesus hidup di dalam kerendahan hati. Yesus rela menanggung segala sesuatu. Di kandang inilah Yesus dilahirkan sebagai bayi yang nantinya menjadi seorang raja. Yang kedua, Yesus menyukai tempat yang namanya Bait Allah. Dan di tempat inilah Yesus pada saat umur 8 hari diserahkan. Dan pada saat umur 12 tahun dan seterusnya, Yesus menyukai untuk tetap tinggal di rumah Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Pemazmur bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Yang ketiga, di Bukit Zaitun. Apa yang dilakukan Yesus di Bukit Zaitun? Yesus menyukai tempat itu sebagai sarana di mana Yesus bisa berdoa, di mana Yesus bisa mendoakan, di mana Yesus bisa bersyafaat, di mana Yesus bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Yang keempat, di Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Yerusalem adalah tempat di mana pusat keagamaan itu terjadi. Disitulah tempat di mana Yesus memulai pelayanan dan mengakhirinya di Kalvari. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yerusalem adalah satu tempat di mana pusat keagamaan itu terjadi. Disitulah Yesus belajar tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kekeluargaan.
Di Yerusalem itulah tempat di mana Yesus juga menyatakan kebaikan, kasih, pengajarannya bagi kita semua. Dan yang kelima, di Bukit Kalvari. Di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Ada apa dengan Bukit Kalvari? Disitulah tempat di mana Yesus harus tergantung, di mana Yesus harus terpaku, di mana kepalanya bermahkotakan duri, di mana tangan dan kakinya harus dipaku, dan lambungnya harus ditikam. Yesus rela mengorbankan segala sesuatu karena kasihnya kepada kita semua. Jadi tempat-tempat inilah yang menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian dunia pada waktu itu dan pada masa sekarang. Yang pertama di kandang domba, karena disitulah Yesus dilahirkan. Yang kedua di bait Allah, karena disitulah Yesus diserahkan pada saat umur 8 hari disunat. Dan disitulah Yesus menyukai tempat itu untuk Yesus bisa mengajar kepada murid-muridnya. Yang ketiga di Bukit Zaitun, di tempat di mana Yesus menjadikan tempat itu sebagai tempat berdoa, menjadikan tempat itu sebagai tempat di mana Yesus berkomunikasi kepada Bapa, menjadi tempat di mana Yesus bisa mendoakan murid-muridnya. Dan yang keempat di Yerusalem, sebagai tempat pusat keagamaan, di mana Yesus bisa belajar tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moralitas. Dan yang terakhir di Bukit Kalvari, di tempat di mana Yesus harus disalibkan, menanggung semua dosa dan penderitaan kita, melepaskan kita dari segala kutuk dosa dan kematian. Teladan hidup Yesus bagi kita sebagai orang percaya, ada beberapa hal yang bisa kita catat di sini. Tentang apa sajakah teladan yang Yesus berikan bagi kita semua? Yang pertama, teladan tentang kasih-Nya. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya Dia buktikan bagi kita semua. Yang kedua, kita bisa melihat teladan Yesus bagi kita tentang kerendahan hatinya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kalau kita baca di sana, mari saya mengajak kita semua untuk membaca ayat ini. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di sana dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, teladan yang bisa kita pelajari yang kedua dari kehidupan Yesus bagi kita semua adalah kerendahan hatinya. Yang ketiga, tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan Yesus sungguh sangat terbukti. Yesus lebih menyukai orang-orang papa, kaum-kaum yang tidak dipedulikan. Pada saat Yesus lahir, ada para gembala di sana, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terabaikan. Dan Yesus datang dan memberikan sukacita besar bagi mereka semua. Yesus memberikan pengharapan bagi mereka semua. Ya, kesederhanaan Yesus Dia buktikan, Dia perlihatkan kepada kita semua dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Alkitab mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki,
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kesederhanaan Yesus dia buktikan, dia nyatakan bagi kita semua. Teladan yang dia berikan Yesus bagi kita semua, yang seharusnya menjadi pelajaran penting buat kita semua. Kita hebat, kita kuat, kita mampu, kita sanggup, kita kaya, kita diberkati. Bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena apa yang Yesus berikan kepada kita semua. Kesederhanaanlah yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Ingat doa Bapa kami, salah satunya disebutkan, dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sederhana. Ya, Alkitab jelas mengatakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini berbicara tentang kesederhanaan Yesus bagi kita semua. Yang keempat, berbicara teladan hidup Yesus bagi kita semua, yaitu tentang kerelaannya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, dan itu menjadi lagu buat kita semua. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, dia katakan demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus rela menanggung segala sesuatu. Dia pribadi yang kaya, dia Allah, tapi rela menjadi manusia. Dia mau turun ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, taat sampai mati. Kerelaan Yesus dia buktikan bagi kita semua. Dia rela meninggalkan surganya, dia rela meninggalkan zona nyamannya untuk keselamatan kita semua. Bukankah itu yang menjadi teladan untuk kita renungkan bersama? Kerelaan. Ya, Tuhan menginginkan kepada kita sebuah kerelaan yang tulus. Ketika kita berkorban, ketika kita melayani, ketika kita mempersembahkan segala sesuatu, dasari segala yang kita kerjakan, kita lakukan dengan kerelaan hati. Yang kelima, yang terakhir, teladan hidup yang Yesus berikan bagi kita semua berbicara tentang pengorbanannya. Yesus berkorban buat kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, di sana dikatakan, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya ulangi, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia rela memberikan bukan hanya surganya, tapi dia rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan Yesus cukup bagi kita semua. Dia rela berkorban bagi kita semua. Apapun dia kerjakan, apapun dia lakukan, supaya kita yang harusnya binasa menjadi selamat. Alkitab jelas mengatakan dalam Roma pasal 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Saya ulangi, teladan hidup Yesus bagi kita semua, yang pertama kasihnya, yang kedua kerendahan hatinya, yang ketiga kesederhanaannya, yang keempat kerelaannya, dan yang kelima pengorbanannya. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyatakan kebaikan dan kasih-Nya buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur oleh anugerah-Mu lah kami ada hari ini. Oleh karena kasih-Mu lah kami tetap dipertemukan dalam cinta kasih-Mu yang tulus dan kudus. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Kami diingatkan kembali situasi dan keadaan dan kondisi sekalipun, biar itu tidak menghalangi sukacita kami, tidak menghalangi rasa syukur kami untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa dalam doa syafaat kami pada pagi hari ini. Yang pertama, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati negara kami. Biarlah bangsa kami tetap aman. Bangsa kami segera keluar dari masalah yang sedang terjadi. Kami merindukan bangsa kami tetap ada dalam hati-Mu. Kami merindukan bangsa kami tetap ada dalam naungan-Mu. Kami merindukan bangsa kami tetap ada di dalam kebaikan-Mu, Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Berkatilah bangsa kami. Biarlah bangsa kami tetap menikmati kasih karunia Allah yang sungguh ajaib dan sempurna. Kami juga berdoa, Tuhan, buat Bapak Presiden dan Wakil bersama dengan para menteri dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Kekuatan, kesehatan, hikmah, dan kebijaksanaan dari Tuhan menguasai kehidupan mereka. Mereka dapat menikmati satu sukacita yang melimpah yang datang pada Tuhan. Sehingga mereka menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang dapat kami teladani, menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Sehingga mereka tetap menjadi pemimpin yang benar-benar diurapi, disertai, bahkan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat para kepala daerah ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk memimpin di daerah kami masing-masing, baik dari tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin agama juga, Tuhan Engkau memberkati. Berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, hikmah, dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat tim dokter, para medis, para perawat, relawan yang berada di garda depan ya Tuhan, dalam penanganan masalah-masalah tentang berbagai macam wabah yang sedang terjadi, khususnya COVID-19 ini. Tuhan berkati, berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan melawat mereka semua. Kami juga berdoa buat ketiga angkatan bersenjata, baik angkatan darat, laut, dan udara. Demikian juga kami menyerahkan buat kepolisian, para aparat penegak hukum dan keamanan. Tuhan berkati, biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, dengan penuh kasih daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan buat 3 pintu masuk di dalam bangsa kami ini ya Tuhan, baik lewat darat, laut, dan udara. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari segala hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Kami juga menyerahkan buat umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa mereka. Tuhan berkati, sehingga mereka mampu menjalankan ibadah, menjalankan amanah dengan penuh sukacita dan kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka mampu menyelesaikan semua tanggung jawab agama mereka, tugas mereka dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Kami merindukan lewat ibadah puasa mereka juga bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dan kami semua yang ada
Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kami berdoa bila Tuhan memberkati kami, Engkau menyatukan kami dengan kasih Tuhan, sehingga dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah pergi, kami tetap membawa bangsa kami di dalam hati kami. Kami tetap membawa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, para kepala daerah. Kami juga berdoa buat tim medis. Kami juga menyerahkan buat ketiga angkatan bersenjata. Kami juga berdoa buat seluruh umat Tuhan, seluruh dunia ini. Tuhan memberkati. Biarlah kami tetap menikmati anugerah dan kasih Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang di dalam menjalani kehidupan di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati mereka, khususnya pada saat mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar dan sulit ini, ya Tuhan. Engkau hadir memberikan jaminan, Engkau memberikan kepastian, Engkau memberikan pengharapan dalam hidup mereka. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, berikan jalan keluar yang menghadapi jalan buntu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami percaya sepanjang hari akan kami melewati, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan akan bersama dengan kami. Kiranya berkat dan sejahtera dari Bapa di surga, dalam kasih sayang-Mu Yesus dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami dan gembala yang baik, berserta persekutuan, penghiburan, kekuatan, damai, dan sejahtera Roh Kudus, kiranya tetap tinggal dan menyertai kehidupan kami Tuhan, mulai hari ini bahkan sampai seterusnya dan selamanya. Dalam nama Yesus kami akan syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan dalam sukacita yang melimpah, dalam kemenangan, dalam pengharapan dalam Tuhan. Jadikan hari ini sebagai hari yang penuh pengharapan. Bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.